Versa ini mengalami ngebul ya, asap yang banyak dan bunyi kelotok-kelotok di bagian kop. Jadi kita akan menurunkan mesin ini ya, membuka baut ini dan baut dudukan mesinnya ya. Facebook. Radiatornya kita turunkan ya, lepas, lalu kompusinya harus dilepas ya, lepas begini saja ya. Turunkan mesin sendiri begini harus dialas balok begini ya. Kemudian jadi tinggal dibeginikan saja seperti itu ya. Sebelum kita melakukan pembongkaran bagian sini, sebelum kita melakukan pembongkaran seluruh, kita bersihkan dulu ininya ya, supaya kotoran-kotoran ini tidak masuk mesin ya. Kita melakukan pembersihan bagian ini sebentar. Di sini ya. Jangan ya kakak ya. Baik. Satu, dua, tiga. Kiri cuk. Jadi penyebab kelotok-kelotok dari motor Sibir ini ya, ada di sini ya. Ini goyang begini ya. Ini bagian intaknya ya, bagian bensin masuk di sini. Bagian sininya sudah kalah ini ya, seperti ini. Dia goyang-goyang begini. Sebentar sebelah sininya masih bagus ya. Di sebelah sininya masih bagus. Tetapi di sininya yang kalah ya. Nanti kita akan memotong di sininya, kemudian kita akan nanti amplas di sebelah sininya. Kemudian juga ini sebelah bawah ini sudah kalah juga ini ya, pelatu klepnya. Nanti kita buka satu-satu ya. Kita buka dulu bagian ininya ya.
Jadi yang kalah itu bagian sininya ya, seperti ini modelnya. Nanti kita akan melakukan amplas bawah sininya, tapi ini dipotong dulu, potong bagi dua begini. Nanti kita amplas begini. Coba yang berhenti ini. Kita buka juga bagian sebelahnya ya. Sangat berat. Berhenti, sendiri. Itu. Ini penyebabnya karena kehabisan oli ini ya. Nanti juga ini kita akan amplas ya. Bagian sebelah sininya kita amplas halus. Ini juga kita nanti akan amplas ya. Ini penyebabnya di sini ya. Ini juga rusak ini ya. Ini apa gimana? Oke. Kunci seperti begini ya. Ini sudah agak gores ini ya. Seperti ini modelnya, tapi sebelah sini belum kalah ya. Ini pengaruhnya sedikit sekali ya, tapi ini masih bisa dipakai nih. Bunyi kelotok-kelotoknya tadi itu bagian sini ya. Kita mengeluarkan bagian ini ya, taruh di kertas seperti ini. Seperti ini. Kemudian dilipat ya. Dilipat. Ditulis ini ya. Terus begini. Terus keluar ya. Terus X begini ya. Amplas karena ini melakukan pergantian sama seher sekaligus. Ini akibat karena kehabisan oli ini ya. Nanti kita akan mengeluarkan ini sekaligus akan mengganti pistonnya ya. Ini kita keluarkan.
sudah baret ini ya. Nanti kita akan melakukan coulter ini ya, dan akan menggantikan piston ininya. Kita masuk 1, 2, 3. Pada motor CBR ini, baut pengikat kop ininya mengalami slack ya, sehingga menyebabkan bensin olinya bocor sebelah sini ya. Ini modelnya ya. Nanti kita akan melakukan tap drat di sininya ya, seperti itu. Dia mengalami kebocoran sebelah sininya. Kita nanti akan membuka ini ya. Satu, dua, tiga. Sebelum kita melakukan sini, kita terlebih dahulu taruh kain di depan sini ya. Taruh kain begini. Taruh kain begini ya. Ya. Kita juga taruh kain. Masih begini ya. Sebelah sini juga ditaruh isolasi. Baru kita melakukan pemboran terlebih dahulu ya, pakai bot 12. Bor. Salah kita tahu. Penyebab kelotok-kelotok dari motor CBR ya, ini karena goyang seperti ini ya. Goyang seperti ini, tapi sebelah sininya tidak ya. Nanti kita akan mengamplas bagian ininya ya. Kita akan memotong ini, lalu kita akan mengamplas ini ya, supaya jangan goyang-goyang begini ya. Ini sebenarnya bisa diganti saja ya. Ini karena di tempat kami ini belum ada dan harus melakukan pemesanan secara online. Terpaksa kita akan mengamplas ininya ya. Ini disebabkan karena terlambat ganti oli ya, atau juga bisa disebabkan karena tersumbat oli di sebelah sini ya. Ini motor CBR LED juga nih, tersumbat oli sebelah sini ya. Ini menyebabkan kemakan bagian sininya ya. Nanti kita buka di sini. Kayak begini. Nanti kita akan mengamplas ini ya. Kita akan memotong ini. Mengamplas juga sebelah sininya ya. Buka ini. Lalu kita akan memotong ini pakai gerinda ya. Tadi ini yang kalah ya. Memotong ini tidak boleh salah ya, di tengah-tengah sini ya. Ini untuk kancing kopnya ya. Kita memotong. Lalu kita akan mengamplas ini di tempat yang rata ya. Begini ya. Jangan lupa diukur. Ini lagi sedikit ya.
Jadi untuk menghaluskan ini saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan gemuk sekir begini yang halus ya. Lalu nanti kita putar-putar ya. Jangan lupa ini dikancing dulu ya. Sampai nanti halus ya. Karena ini juga tergores, takutnya nanti kalau langsung pasang dia akan termakan lagi ya. Ini kita kancing lagi, kancing kuat. Dilepaskan dulu, kita memeriksa apakah sudah halus atau belum ya. Ini dibersihkan ya, dibersihkan pakai kain, kemudian dikain lagi. Kalau misalnya belum halus, kita akan melakukan proses penyekiran lagi ya, menggunakan ini tadi ya. Taruh lagi ini di sini ya, sampai benar-benar halus ya.
Bisa juga menggunakan rantai keteng ya. Dibuat seperti ini sampai dia halus ya. Selanjutnya kita membuka ini dan membersihkan ya. Kita lihat apakah ini sudah halus. Kalau sudah halus kita hentikan dan kita akan membersihkan ini juga ya. Kita bersihkan ini juga. Ini nampaknya sudah halus ya. Ini jangan lupa nanti ditiup pakai angin kompresor ya, karena sisa gemuknya skirdi masuk di sini ya, di lubang ini ya. Cara tiupnya dari sini ya, supaya dia keluar ya. Cara peniupannya dari sini, tiup ke sini. Lalu ini juga harus dibersihkan menggunakan bensin ya. Demikian juga yang ini ya. Kita akan melakukan pengetesan kembali apakah ini sudah tidak longgar atau tidak ya. Ini ya, nanti kita langsung akan memasang kembali ini ya. Kalau misalnya dia sesak, kita akan sekir lagi nih ya, seperti itu ya. Dia tidak longgar lagi sudah nih, seperti itu ya. Ini penyebabnya motor ini mengalami klotok-klotok ya. Jangan lupa ini ditiup pakai kompresor ya. Kemudian ini kita tiup ya. Tiup di sini. Di sininya kita tutup ya, di begini. Kita lap pakai kain. Di sini juga kita lap. Di sini juga kita lap. Kita taruh oli di sini sedikit, di sini juga. Kita taruh begini ya. Goyang begini. Lalu kita akan mengancing ini ya. Kita kancing kuat-kuat ya. Setelah kita melakukan kancing kuat-kuat, kita mencoba mengangkat begini ya. Angkat begini, kemudian kita mutar-mutar begini ya. Kalau sudah aman, ini sudah longgar ya. Tidak boleh sesak ya. Tidak boleh sesak. Dan tidak boleh goyang-goyang ke atas ke bawah begini lagi nih, ketika angkat begini ya. Berarti ini sudah aman ini. Kita akan memasang piston motor CBR ya. Terlebih dahulu kita memasang klip bagian sininya ya. Di sini ada 2 klip, kita pasang dulu sebelah sini ya. Kita pasang begini.
pasang begini. Sudah ya. Selanjutnya nanti memasang ringnya ya. Ikan ya, posisikan bersini. Di sini ada 5 ring ya. Ring oli, ring kompresi 1 dan kompresi 2 ya. Ini menggunakan merek NPP nih. Kita akan memasang ring oli terlebih dahulu ya. Kalau cara saya masangnya begini ya. Gini. Posisinya begini ya. Lalu ada 2 ring kecil. Untuk mengapit ring oli kita tinggal masangnya begini ya. Masangnya begini. Pemasangannya silang ya. Lalu tinggal masang ini. Ya, seperti begini ya. Selanjutnya ring kompresi 1 ya. Ring kompresi 1 ini yang ada bacaan ini menghadap begini ya. Menghadap begini. Yang ada tulisannya menghadap ke atas begini ya. Yang ada tulisannya. Pasangnya begini. Pasangnya begini. Lalu ring di luarnya, ring kompresi 2-nya seperti ini ya. Dia warnanya agak terang ya, atau warna coklat begini. Ini di luar ya, di sebelah sini. Begini. Jadi pemasangannya silang ya. Tidak boleh ketemu satu sama lain dia ya. Ini jangan lupa juga dia harus benar-benar bersih ya. Nanti kita tiup. Memasang pennya ya. Memasang pen begini. Kita tutup ini dulu ya. Tutup begini. Cara masangnya ini, yang ada tulisan ini menghadap ke atas ya, ke karburator ya. Ini ke knalpot ya. Kita tinggal pasang begini. Ini jangan lupa juga dibersihkan ya, dibersihkan pakai kain ya. Harus ini dalam kondisi bersih juga. Ini saya sudah bersihkan pakai kain tadi ya. Ini tinggal pasang begini. Tinggal didorong. Dorong begini. Lalu kita memasang klip ininya ya. Memasangnya tinggal dibeginikan saja. Sudah ya.
itu ya, sudah selesai. Di sini ada bos ya, tinggal kita kasih keluar ini lagi. Di sini ada bos, di sini ada bos. Posisikan bawah ini bersih ya, tidak boleh ada kotor. Pistonnya juga tidak boleh. Lalu kita memasang packingnya ya. Jadi memasangnya tidak boleh terbalik ya. Di sini ada 2 lubang, ini ada 2 lubang untuk lurus dengan ini ya. Ini juga di sini ya. Ini juga untuk lubang ini ya. Jadi pemasangannya tidak boleh terbalik ya. Tinggal kita masukkan ke bawah begini. Dorong. Selanjutnya nanti bloknya. Bloknya dibersihkan terlebih dahulu ya. Bensin. Yuk. Piston yang lama ditaruh oli dulu ya, supaya licin. Kemudian bloknya juga harus dibersihkan, ditaruh oli. Ditaruh oli seperti ini, kemudian dioles-oles seperti ini. Lalu kita melakukan langkah-langkah pemasangan. Selanjutnya kita dorong begini ya. Lihat kiri kanannya. Selanjutnya kita angkat ke atas ketingnya ya. Dorong begini saja. Seperti itu ya. Lalu nanti kita putar-putar dulu ya. Selanjutnya kita memutar begini ya. Apakah sudah aman atau tidak, masih sesak atau tidak. Untuk memastikan bahwa sudah terpasang dengan normal ya. Kita mutar begini. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai, ini kita bersihkan juga ya, ditiup. Seperti itu ya. Jangan lupa di sini ada bos ya, masang bos di sini. Juga ada bos. Di sini juga ada bos ya. Di sini pasang bos. Selanjutnya kita pasang bantalan kampretnya, bantalan tensioner. Lalu kita memasang packing begini. Ini tidak boleh salah ya. Lubang ini di sini ya. Lubang ini di sini, ini untuk saluran oli ya. Di sini, di tanda ininya ke sini ya. Kita pasang. Seperti ya. Ini saya angkat.
Ini lubang ini lurus dengan lubang yang di bawah ini juga lurus ya. Jadi pemasangan ininya sudah tepat ya. Buka klep tinggal dipukul begini saja ya. Gini. Pada motor CBR ada 4 klepnya. Jadi nanti ada 8 klepnya. Angkat begini, dia ada dover seperti ini. Belum ya. Diangkat begini saja. Lalu dibuka begini ya. Masing-masing klep itu kita harus lihat bagian ininya ya. Apakah sudah kemakan atau belum ya. Ini pada motor ini klepnya masih aman ya. Tujuan dari pembongkaran klep ini untuk mengganti seal klepnya ya. Tadi ada 4 klep, berarti nanti kuku klepnya ada 8 di sini. Dibersihkan ya, dibersihkan pakai bensin. Ini dibersihkan pakai bensin ya. Kemudian jangan lupa ditiup. Klepnya ya. Ya. Tinggal didorong begini saja. Jadi memasang seal klepnya ini ada 4 klep. Memasang klepnya ini ada 4 ya. Ini ada 2 yang besar. 2 yang besar sebelah atas begini ya. Ini tidak boleh keliru nanti waktu pemasangannya ya. Karena mirip saja dia ya. Seperti ini. Yang besar ini di sini semua ya. Lalu yang kecil di sini sebelah bawah ya. Seperti ini.
sini ya. Kita juga melihat kelurusan dari seal clipnya ya. Kita buat begini. Setiap seal clip kita buat begini ya. Siapa tahu dia terjadi kemiringan waktu pemasangan ya. Buat begini. Lalu begini ya. Selanjutnya kita taruh kain di bawah ya. Taruh kain begini. Kita pasang begini ya. Pasang semua. Dan sarung jok ya atau sarung sadel ditaruh begini saja. Lalu akan menekan pakai kunci 12 ya. Ini sudah ya. Tinggal sebelahnya, tinggal 3 ini ya. Jangan lupa taruh ini kuku klepnya ya. Kuku klepnya ada 2 setiap klepnya ya. Tinggal dibalik begini. Iya, lebih gila. Ini kita tekan. Dilihat. Ini belum ya. Sudah. Belum ya. Sudah ya. Ini sudah semua ya. Seperti ini modelnya. Nanti tinggal kita melakukan pemasangan ini ya. Sudah. Kita bersihkan ini dulu ya. Bagian kopnya ya. Ini kita jangan lupa taruh ke atas begini. Ini kita tarik begini ya. Selanjutnya kita akan mendorong ini ke bawah ya. Dorong ini. Kan ini sudah masuk di ruang ini ya. Ini ya. Begitu dibeginikan saja. Lalu begini sudah ya. Ini sudah rata ini ya. Memasukkan ringnya begini ya. Taruh di sini. Lalu masukkan begini ke bawah ya. Kemudian sebelah sini juga begini. Masukkan begini ya. Tinggal ini yang terakhir. Dibeginikan saja. Lalu nanti kita akan memasukkan ini ya.
ininya ya, pakai kunci T12. Ini begini. Ini begini. Yang sebelah ini. Ini. Yang begini. Lalu kita kancingkan ini. Kancing kuat. Kancing menyilang. Tinggal aku limit. Yang sebelahnya ya. Sudah kita pasang ini ya, yang kemarin kita, yang tadi kita bongkar tuh ya. Kemudian bagian ini. Ada tulisan in di sini ya. Kita buka begini, tinggal dipasang begini. Lalu sebelah sini begini. Ini kemari, ini tadi ada tulisan X ya. Sudah ya. Lalu ini beginikan ya. Nah, kembali tuh. Sebelum kita memasang ini ya, memasang lokenasnya, kita harus memutar posisi T bagian sininya ya. Pastikan ini sudah dalam posisi T ya. Ini T ya, huruf T di sini, lurus dengan garis yang luar. Baru kita akan memasang bagian lokenasnya ya. Lalu kita memasang nokenas. Di sini ada nokenas tulisan in ya. In berarti sebelah sini ya. Sebelah bensin masuk ya. Bensin
masuk ya, atau karburator ya. Ada tulisan in, kita masuk begini ya, pasangnya begini. Di sini ada dua tulisan, di sini X dan in. Ini itu di sini, X-nya di sini ya. Lalu kemudian kita ada garis sini. Sebelum kita memasang lokenasnya ya, kita mencari topnya dulu ya, titik mati atas di bagian kerukas ya, atau di magnet. Di bagian magnet itu ada tulisan T seperti ini, surut seperti ini ya. Ada garis di luar, harus lurus dengan di dalam ya, ada tulisan T. Kemudian kita melakukan pemasangan lokenasnya. Lokenas ini ada dua ya. Di sini ada tulisan in. Ini untuk di sebelah karburator ya, bagian bensin masuk ya. Cara pemasangannya begini ya. Pemasangannya begini. Di sini ada dua tulisan ya. Ada tulisan in dan X. Yang tulisan in itu harus di sini ya, X di sini. Kemudian garis ini harus lurus dengan ini ya. Ini harus lurus begini ya. Lurus, ini lurus. Ini harus lurus begini ya. Lurus. Lalu kita memasang yang sebelahnya. Jangan lupa ini dibersihkan pakai bensin ya. Di sini ada tulisan X. Kita masangnya begini ya. Masangnya begini. Cara pasangnya begini ya. Pasangnya begini. Kita harus posisikan ini nanti lurus ya, begini. Salah ya. Jadi bagian noken bagian exhaustnya juga ini harus lurus di sini ya. Ada dua bacaan juga di sini. Bagian X di sini, bagian in di sini ya. Jadi garis ini harus sejajar dengan ini ya. Begitu juga ininya harus sejajar dengan ini ya. Lalu kita harus menghitung ini ya. Di sini harus ada dari titik ini sampai ke sini harus ada 16 mata. Harus ada 16 mata ya. Nanti kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi seperti itu untuk mencari tanda top motor CBR ya, atau titik mati atas di bagian kerukas dan bagian lokenas untuk motor CBR ya. Selanjutnya nanti kita akan memasang ini ya, memasang ini, begitu juga sebelah ini. Tapi terlebih dahulu kita harus taruh oli dulu ya, taruh oli begini. Begitu juga sininya ya. Ini kita pasang. Selanjutnya kita kembali tunggu. Orang pakai helikopter dia. Selanjutnya kita pasang ininya ya. Pasang dia punya stud kamrat ya. Stud kamrat ini stud kamrat variasin ya, modelnya seperti ini. Coba kita putar.
hidupkan motor ini ya, kita bersihkan filter oli terlebih dahulu ya, supaya lokenasnya juga tidak rusak seperti sebelumnya ya. Kita nanti akan membuka ini untuk membersihkan filter olinya ya. Jadi jangan lupa ini dibersihkan ya. Bagian filter ini harus dibersihkan, kita tiup ya. Siapa tahu di sini ada terjadi kekotoran juga ya. Tiup begini. Ini bersihkan juga ya. Kita mencoba untuk mengecek apakah olinya lancar naik ya, dan kita akan melihat perbedaannya bunyinya sebentar ya. Jadi begini ya, olinya sudah naik ya. Setiap kali pergantian seher, olinya juga harus dilihat apakah dia naik ya. Ini sudah naik ya, kita matikan. Memasang penutup kopnya ya. Bukan ya. Jadi ini sudah halus ya. Belakangnya juga sudah tidak berasap lagi. Jadi seperti itu cara-cara untuk menghilangkan bunyi kelotok-kelotok pada kop dan knalpot yang berasap ya.